Baik, eh, sudah terdengar ya? Oke, terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kenikmatannya kita dapat ada pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Langsung saja, perkenalkan nama saya Ali Atar Rahman. Saya dari kelas 4804 dengan NIM 10301240066. Di sini saya bakal membahas tugas video kalkulus yang bertemakan vektor. Um, Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Baik, um, sepertinya sudah terlihat ya. Ya, saya pastikan lagi. Oke, sudah terlihat. Oke, langsung saja kita tidak usah lama-lama lagi, berhubung waktu ya. Jadi di sini ada dua soal, untuk nomor satu dan nomor dua. Jadi kita akan bahas nomor satunya terlebih dahulu. Lalu saja kita mulai untuk membahas soal. Di sini nomor satu sendiri dibacakan sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin T pangkat I tambah cos T, ini maksudnya vektor I cos T vektor J ditambah T kuadrat min 3T, min 3T plus 2 vektor K. Di sini kita tulis dulu nomor satunya. Jadi diketahui RT-nya itu sama dengan sin T. Kita tulis ulang supaya bisa itu bisa dibaca. Sin T vektor I terus ditambah eh ya ditambah cos T vektor J, lalu yang terakhir ditambah dengan T kuadrat min 3T plus 2 ini adalah vektor A. Nah, kita tanya A. Nah, A ini ditanyakan apakah ini bergerak ke bawah partikelnya. Nah, untuk mencari tahu ini partikelnya bergerak ke bawah atau tidak, kita tulis dulu bergerak ke bawah atau tidak. Oke, ini langsung aja kita jawab ya. Nah, jadi untuk kita mengetahui apakah hmm, vektor ini bergerak ke bawah atau tidaknya, kita membutuhkan yang namanya turunan. Nah, dari salah satu vektor I, J, dan K ini yang bisa kita kasih turunannya itu adalah vektor K untuk mempermudah saja seperti itu. Nah, jadi eh, mungkin yang sudah familiar ya, kalau turunan ini rumusnya D, dt. Ya, pokoknya kalau yang DD itu pasti turunan. Nah, kita ambil yang vektor K seperti itu. Nah, untuk turunan vektor K ini dituliskan T kuadrat min 3T per 2. Jadi kalau turunannya, nah karena ini T kuadrat, kita jadikan ini 2T, 3T-nya jadi min 3,
Nah, duanya habis, jadi kita cuma mempunyai dua T per 3. Nah, karena kita sudah dapat ininya, karena, maaf, eh bentar. Jadi gimana? Oke. Eh, Tadi karena kita sudah dapat dua T per 3-nya, dua T min 3-nya, nah, otomatis kita bisa eh, mencari tahu bahwa kalau ini bergerak ke bawah ini syaratnya ini adalah dua t min 3 itu kalau ke bawah kan berarti lebih kecil ya. Sama aja kita ke kiri berarti negatif seperti itu kan. Nah, berarti ini lebih kecil dari nol karena nol ini netral. Nah, kalau misal lebih ke bawah atau ke kiri ini bisa jadi lebih kecil, tapi karena ini karena kasusnya ke bawah ya sama aja lebih kecil. Nah, setelah itu, kalau kita udah mengetahui kalau ini lebih kecil dari nol, ya sudah. Seperti biasa kita hitung biasa aja. Jadi ini dua t kita tetap di sini. Karena ini min 3-nya akan pindah ruas, berarti ini otomatis jadi plus 3. Jadi dua t lebih kecil dari 3. Lalu ini T-nya kita tetapin. Nah, ini duanya dibagi dengan penyebutnya, pembilangnya 3. Nah, jadi 3/2 ini kita bisa asumsikan 3/2 itu sama dengan 1,5 detik. Nah, maka partikel ini akan ke bawah, eh, partikel ke bawah di, di rentang nol lebih kecil sama dengan T dan lebih kecil dari 1,5 detik. Nah, ini untuk yang A. Kita lanjut ke bagian B-nya. Oke. Kita lihat B-nya. Nah, ini B sendiri kita disuruh mencari apakah ini berhenti bergerak atau tidak. Nah, kalau berhenti atau tidaknya, berarti kita eh, langsung berhubungan dengan kecepatan. Nah, di sini rumus kecepatan sendiri itu adalah PT. Em, kita tulis dulu. Nah, karena ini menyangkut paut dengan kecepatan ya, berarti kita tulis dulu rumus kecepatannya. Maka PT ini sama dengan vektor R turunan dari T. Ya, berarti ini kita cari FTI ditambah turunan G TJ. Ini yang kita cari ini adalah turunan pertamanya ya. Nah, kalau berhenti bergerak, tadi itu yang kita sudah ketahui, kalau ini turunan RT-nya, kalau tadi RT-nya itu sama dengan ini, sin cos, maka kalau kita untuk mencari kecepatan, ya udah turunin aja. Ini sin jadi cos, cos jadi min sin, dan tadi yang kita udah hitung ini, jadi kita tuliskan lagi, jadi tadi itu adalah cos, eh, ya benar, cos TI ditambah, maaf, ini harusnya sin, min sin ya, karena turunan ini ya, turunan dari cos. Benar cos. Sin.
sin J, terus ditambahkan dengan turunan dari T kuadrat min 3T plus 2. Jadi ini plus 2T min 3. Betul. Ya. Jadi ini vektornya cut. Nah, yang ditanya itu berhenti atau tidak. Nah, kita ketahui kalau berhenti itu berarti ini semuanya nol. Berarti kita asumsikan kalau berhenti cos T-nya nol, sin-nya nol, dan semuanya pasti nol. Karena kalau berhenti pasti nol. Nah, sedangkan kalau ini cos dan sin, kita ketahui kalau cos kuadrat T plus sin kuadrat T itu adalah 1. Itu tidak sama dengan nol. Sehingga dari eh tidak, ya, sehingga dari apa? Dari yang kita simpulkan ini tidak akan berhenti, kan? Berhenti. Nah, ini untuk yang B. Nah, untuk yang C-nya, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Oke, kita langsung jawab aja ya. Karena kalau kita tulis soalnya, ini bakal lama waktu juga. Jadi kita jawab aja dulu. eh Tadi yang ditanya soalnya itu ketika partikel itu mencapai posisi 12 meter. Berarti nanti kita asumsikan seperti ini. T kuadrat. Nah, karena ini adalah 12 meter, berarti yang tadinya 0, maka ini kita ganti menjadi 12. Lalu ini kita pindahin ruas yang 12-nya, berarti ini jadi T kuadrat min 3T. Karena ini 12-nya pindah ruas, berarti ini otomatis min, jadi min 12 plus 2 itu sama dengan min 10. Sedang. Nah, ini sebenarnya ada dua teknik. Teknik pertama itu kita cuman faktor apa? Kita cuman pecahkan eh, hasil ini ke dalam dua bagian, atau kita pakai persamaan apa gitu lupa. Tapi kalau yang mudahnya, kalau menurut saya, kita pecahkan saja. Jadi ini T, ini T. Maksudnya itu sama dengan. Nah, jadi ini berapa kali berapa yang nanti hasilnya kalau dikalikan itu jadi min 10, kalau dijumlahkan jadi min 3. Jadi ini kita misalkan ya, ini min 5, ini plus 2. Min 5 kali 2 min 10. Min 5 tambah 2 min 3. Berarti benar ya. Berarti kita dapat simpulkan bahwa ini ada 2T, 5, dan yang T kedua adalah min 2. Jadi ini akan ada 2T. Tapi yang ditanya itu jika T itu adalah lebih dari 0. Nah, T itu harus harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti otomatis yang min 2 ini kita tidak anggap um, ini kita tidak anggap. Ini kita coret. Nah, berarti
yang tersedia saat ini, yaitu adalah T5. Berarti jawabannya jawaban dari nomor C itu adalah 5 detik. Seperti itu. Kita nomor C sudah, lanjut yang D. Nah, ini kita ditanya kecepatan partikel. Nah, nah, oke, yang ditanya adalah kecepatan partikel. Berarti ini masih sama kayak B, cuman yang ditanya adalah um, nilai mutlak dari vektor P, vektor PT. Nanti kita akan mencari akar ya. Sebelumnya kita tulis dulu. Eh, itu tinggal 5. Ya, tinggal 5. Berarti kita otomatis kita udah tahu P-nya itu adalah 5. Kita masukin aja angka 5-nya ini ke dalam T. Berarti tadi itu ada RT5, berarti R5. R5, tapi kita nggak usah terus ya, takut gak. Jadi ini cos vektor I ditambah, sebentar, ya, tambah. Oh, oh ini pakai kecepatan ya. Berarti ini pakai turunan dari RT. Iya ya, cos 5, berarti ini plus sin per J. Eh, enggak. Kayaknya dia salah. Oh, ini harusnya eh, min. Nah, min 5J, lalu ditambah dengan 7K. 7K sendiri kita dapatnya dari 5. 2 kali 5, 10. Dikurang, dikurang 3. Berarti kita dapat 7. Semua vektor kita dapatkan, maka kita cari saja. Oke, berarti kita akan mencari yang namanya apa? Nah, karena semua masing-masing bilangan kita dapatkan, maka kita tinggal taruh saja. Ini cos 5 kita kuadratin plus sin 5 kita kuadratin. Ini mention apa? Uh, Salah lagi. Wow. Uh, ini mention apa ya? Mention ini. Ini asumsikan ini min. Oke. Ini ditambah dengan 7 kuadrat. Cos 5 sin 5. Karena kita ini cos 5 dan sin 5 kita asumsikan kalau ini mereka adalah satu. Asumsikan aja kalau ini cos kuadrat, sin kuadrat. Berarti cos plus sin 1. 1 plus 7 kali 7 sama dengan 49. Dan kita dapat hasilnya adalah ini akar 50. 50 itu adalah 25 kali 2. Kita pecah jadi 25 kali. Ah, 5 akar 2. Per second. Ya, untuk nomor D seperti itu. Kita lanjut nomor E.
Nah, sekaligus bagian terakhir dari nomor satu. Nah, di sini kita disuruh mencari vektor arah dari singgung. Kita tulis dulu. Bentar. Kayaknya, oh, oke. Nah, kita suruh cari vektor arah. Langsung aja kita jawab. Ini sama yang kayak tadi ya. Kita tulis ini adalah V5. Kita pakai turunan yang dari turunan R. Nah, berarti nanti kita punya cos 5 vektor E and sin 5 vektor Y ditambah dengan 7 vektor K. Nah, V5 ini kan adalah VT. Nah, VT ini kita asumsikan ini sebagai vektor helix. Ini vektor helix dengan T-nya adalah 5. Nah, kita dari vektor helix ini kita dapat tentukan vektor garisnya. Berapa? Ya, T5 lagi. Seperti itu. Jadi vektor arah itu sama dengan vektor garis. Kalau arahnya adalah V5, kita tentukan garisnya adalah sama dengan vektor arah. Itu adalah V5. Demikian kalau untuk nomor satu ya, yang dari A sampai nomor E. Seperti itu. Sudah itu saja. Kita lanjut nomor dua. Jadi sebenarnya baik waktu. Saja kita cek nomor dua. Kita lihat diketahui kurva Y sama dengan nol jika X-nya lebih kecil dari nol dan Y sama dengan X kuadrat S pangkat 3 jika X-nya lebih dari nol. Maka kita lihat nomor A, tentukan nilai turunan Y saat X-nya itu nol. Berarti ini setiap turunan dari Y0 dan YX3 itu kita tentukan nilainya. Sebenarnya kita tulis dulu. Nah, misalnya juga boleh. Ini adalah X pangkat 3 jika X-nya itu lebih besar dari. Nah, kita cari nomor A, nilai Y-nya ya. Nilai aksen atau turunan dari. Saat, ayo, kalau saat X-nya itu nol. Kita tentukan dulu nilai masing-masing Y0 dan Y3. Untuk X-nya lebih besar, lebih kecil dari sama dengan nol. Berarti ini Y-nya kan nol. Berarti jika kita turunkan A, jika kita gunakan turunan dari Y,
makanya tetap hasilnya. Nah, nol pasti akan nol. X itu lebih besar dari nol. Jadi kita pakai yang Y sama dengan X pangkat 3. Kalau kita turunkan nilai Y-nya berarti yang tadi punya pangkatnya di atas jadi ke bawah. Dan yang pangkatnya turun satu. Jadi 3X. Karena itu turun satu berarti 3X. Pada saat X 0. Yang ditanya itu saat X 0. Berapa? Nah, seperti yang tadi kita lihat ya. Ini ruas kanan dan ruas kirinya. Kita coba lihat ruas kanannya. Kalau kita gunakan limit X menuju 0 dengan 0 negatif atau 0 ke kiri. Nah, kalian yang tidak yang kita lihat yang ke kiri itu yang kecil ya. Sama yang tadi yang saya bilang pas nomor satu tadi itu. Kalau kecil atau ke bawah, itu pasti lebih kecil. Karena ini linknya ke kiri, berarti kita cari yang lebih kecil. Jadi yang kecil adalah Y sama dengan 0. Kita udah lihat bahwa hasilnya ini adalah 0. Seperti itu. Jadi kita tulis lagi, Y aksennya sama dengan 0. Dan limit X menuju 0, dan 0-nya ini ke kanan. Berarti kita cari yang besar. Nah, X yang besar ini kita sudah tuh, eh, tentukan turunannya adalah 3X kuadrat. Terus lagi, Y X kuadrat. Nah, karena semuanya sudah ada, berarti kita tinggal masukin aja yang belum kita masukin nol. Kalau yang ini kan udah kita masukin, jadi tinggal kita masukin nol aja. Nah, X-nya sama dengan nol, berarti kita ganti X-nya dengan nol. Tanya hasilnya nol. Sehingga limit kanan dan kirinya adalah nol. Itu sudah otomatis jawaban dari nomor 2A ini adalah seperti itu. Karena sudah terjawab yang A, maka kita lanjut yang nomor B. Tentukan besar kelengkungan kurva. Jadi yang kita cari sekarang adalah kelengkungan. Oke, sebelum kita mengerjakan nomor B, alangkah baiknya kita ketahui dulu rumus dari kelengkungan sendiri. Jadi, rumus dari kelengkungan sendiri ini adalah A sama dengan Y turunan 2 kita kurung 1 plus Y turunan 1 dikuadratin, lalu kita kurung lagi, kita pangkatkan 3/2. Ah, Pak, ini nomor tiganya nggak jelas. Nah, seperti itu. Nah, karena kita ketahui rumusnya, maka agar mudah, kita tentukan dulu turunan dari Y aksennya. Nah, tadi kan yang kita udah tentuin itu kan yang turunan pertama. Berarti nanti yang bawah ini kita udah otomatis kita bisa langsung masukin. Tinggal lihat aja di atas. Seperti itu. Nah, untuk Y turunan 2 ini, kita harus tentuin lagi. Berarti tadi itu X lebih kecil dari 0. Nah, jadi itu kan yang turunan pertamanya ini 0.
Tapi kalau y aksen apa ya turunan 2 dari nol ini, maaf, ya, y turunan 2 itu otomatis nol. Seperti itu. Karena kalau udah nol pasti nol. Lanjut, yang berikut saja. Nah, tadi yang y aksen ya apa turunan satu itu kan 3 x². Kalau kita turunin lagi, sama kayak tadi caranya. Kalau ada pangkat, kita kaliin ke depan, kita turunin ke depan. Nah, karena ini kita turunin apa? Karena udah ada di depan itu 3, berarti nanti angka yang kita turunin itu dikali. Dan seperti biasa, yang pangkatnya itu akan berkurang. Berarti, yang tadi kan 3, nah, karena duanya akan ke depan, berarti kita kalikan X pangkat 1. Karena ini akan berkurang, jadi 2 kurang 1 berarti 1 ya. Tapi karena ini udah 1, berarti betul aku usah tulis lagi. Maka kita udah dapat hasilnya adalah 6X. Nah, hasilnya jelas lagi nih. Nah, 6X. Tinggal kita tentuin aja. Kalau X-nya itu sama dengan 0, ya mending ya pasti sama kayak tadi. Cuman kalau tadi kan kita pakai limit. Kalau sekarang kita pakai ya aksen. Ya aksen T. Ya aksen ya T ya. Pokoknya lo. Ya kan 0 ya. Nah, kita masukin aja angka 0-nya. 0, ya aksen 0. Oh, ini yang tadi ya maksudnya. Ini yang tadi. Jadi kan ini kan 6X ya. Kita masukin angka 0. Ini udah sama-sama dengan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ya aksen ya. Jadi turunan duanya itu. Nah, kalau selesai belum. Yang ditanya apa? Pelengkungan. Ini kita masih mencari turunan y-nya. Jadi ya tadi kita gunakan rumus turunan. Jadi kita udah dapat itu yang hasilnya 0. Terus kita masukin lagi 1 plus. Nah, tadi turunan y aksennya itu berapa? Oh, maaf. Ini harusnya turunan y aksen ya. Nah, ya, ya 0. Seperti itu. Lalu kalau udah dikuadratin cuma karena kalau 0 pasti 0. Ini kita tinggal angkatkan 3/2. Jadi nanti kita dapat hasilnya 0 taruh pangkat 3 dari 1² 0 bagi 1. Nah, sehingga kita dapat simpulkan melengkungan dengan 0 kali 0 apa titik 0,0 itu adalah 0 alias tidak ada pelengkungan.
Dan demikian nomor dua sudah kita selesaikan. Seperti itu. Ya, jadi terus saja video kalkulus kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Jadi seperti itu aja. Gak ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, maklumi saja. Saya manusia. Ya, melakukan kesalahan ya. Uh, Mungkin dari segi perhitungannya, penyampaiannya, kiranya dimaafkan, maafkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Um, saya stop share terlebih dahulu. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan baru. Kalau ada hal-hal yang mungkin salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.